everybody, welcome back to my YouTube channel Statistik with Savana. Bersama saya Savana alias Anissa Ufayana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang untuk kedepannya dan bermanfaat untuk bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai analisis non-parametrik Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dari 3 atau lebih kelompok sampel yang tidak berpasangan. Uji Kruskal-Wallis digunakan jika data tidak memenuhi uji asumsi prasyarat yang sesuai dengan uji analisis parametrik one-way ANOVA. Jadi, Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif one-way ANOVA ketika salah satu atau semua distribusi data tidak normal atau homogen. Adapun langkah-langkah analisis uji Kruskal-Wallis adalah sebagai berikut. Pada dasarnya terdiri atas input data, analis, dan output. Selanjutnya, agar bisa lebih memahami, kita dapat lanjut ke contoh dan tutorial secara langsung pada SPSS sebagai berikut. Di sini saya sudah menyiapkan contoh dari penelitian pendidikan fisika, di mana deskripsinya seorang guru menilai kemampuan pemecahan masalah fisika siswa dari 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas J, kelas K, dan kelas L. Siswa kelas J belajar fisika dengan model pembelajaran PJBL STEM. Siswa kelas K belajar fisika dengan model pembelajaran PJBL. Sedangkan siswa kelas L belajar fisika dengan model pembelajaran konvensional. Ketiga kelas ini diajar oleh satu guru yang sama. Di sini guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PJBL STEM, PJBL, dan konvensional. Di sebelah kanan saya sudah menyiapkan data hasil belajar kemampuan pemecahan masalah fisika kelas J, kelas K, dan kelas L, di mana untuk masing-masing kelas diberi kode yang berbeda. Untuk kelas J saya beri untuk kode 1, untuk kelas K kode 2, dan untuk kelas L kode 3. Dapat perhatikan seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, data yang ada dalam Excel tadi kita inputkan ke dalam SPSS seperti yang terlihat pada layar. Data tersebut tinggal kita copy dan paste secara vertikal sesuai dengan kode kelas atau model pembelajaran yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian di bagian variable view, perhatikan susunan variabel dan pelabelan data seperti pada layar ini. Perhatikan pada variabel model pembelajaran, atur bagian value seperti pada tampilan berikut, di mana label 1 untuk model pembelajaran PJBL STEM, label 2 untuk model pembelajaran PJBL, dan label 3 untuk konvensional. Selanjutnya kita klik OK saja dan lanjut uji normalitas untuk menguji asumsi sebaran data terlebih dahulu dengan kembali pada bagian data view. Untuk uji normalitas, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, pilih Deskriptif Statistik, lalu Ekspor. Kemudian masukkan hasil belajar pada kolom Dependent List dan variabel model pembelajaran pada kolom Factor List. Kemudian setelah itu klik Plot dan pilih Normalitas Tes. Centang kolom normalitas tes statistik, lalu pilih Continue. Setelah itu klik OK. Setelah itu akan muncul hasil output SPSS hasil uji normalitas, di mana sebelum kita menginterpretasikan hasil ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai syarat dari uji asumsi ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai signifikan. Jika lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Sedangkan jika signifikannya kurang dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Jika semua
data ini normal, maka menggunakan analisis parametrik. Namun jika terdapat satu atau seluruh data ini tidak normal, maka menggunakan analisis non-parametrik. Berdasarkan hasil uji data ini tadi, terlihat bahwa untuk kelas C yang menggunakan PJBL step itu signifikannya lebih besar dari 0,05, sehingga data ini terdistribusi normal. Selanjutnya pada kelas K, ini karena kurang dari 0,05 maka terdistribusi tidak normal. Sedangkan kelas L yang juga signifikannya kurang dari 0,05 terdistribusi tidak normal. Jadi karena ini sebagian dari data ini terdistribusi tidak normal, maka menggunakan analisis non-parametrik. Karena kita menggunakan 3 sampel data yang tidak berpasangan, maka dari itu kita menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Langkah-langkah analisis uji Kruskal-Wallis dapat dilihat sebagai berikut. Mula-mula kita klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test. Lalu klik Legacy Dialog dan pilih K-Independent Sample. Selanjutnya, masukkan bagian hasil belajar pada variabel tes dan model pembelajaran pada grouping variabel. Perlu diperhatikan di sini pada range-nya. Takut saja karena kita menggunakan 3 kelas, maka untuk minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Lalu klik Continue. Setelah itu perhatikan lagi apakah sudah sesuai dan centang bagian Kruskal-Wallisnya. Lalu klik OK. Sebelum kita mulai menginterpretasikan data output dari hasil uji Kruskal-Wallis tadi, mula-mula kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Yang pertama, untuk hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PJBL STEM, PJBL, dan konvensional. Selanjutnya, untuk hipotesis A-nya yaitu terdapat perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PJBL STEM, PJBL, dan konvensional. Untuk interpretasi datanya perlu kita perhatikan bagian kolom asymmetric. Di sini jika kolom asim signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Namun jika asim signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, pada bagian kanan dapat kita lihat bagian asim signifikannya dari tes Kruskal-Wallis yang telah kita lakukan ini sebesar 0,000, di mana ini kurang dari 0,05. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa secara statistik bahwa terdapat perbedaan secara signifikan kemampuan pemecahan masalah fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran PJBL STEM, PJBL, dan konvensional. Demikian tutorial SPSS Uji Kruskal-Wallis dari saya. Bagaimana, mudah bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan jangan lupa
share, komen, dan subscribe agar video ini bisa membantu lebih banyak mahasiswa ke depannya. Thanks for watching.